firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita, saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 11. Saya coba share. Ya, saya bacakan untuk kita semua ya. 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 11. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar bahwa kita adalah anak terang, ya. Bahkan kita garam dan terang gitu, ya. Nah, tetapi selalu kita bicara selalu kalau terang itu seolah-olah, nah kita harus jadi berkat bagi orang lain, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau garam, kalau terang, selalu dibilangnya begitu, ya. Nah, tetapi menarik hari ini sebagai anak terang bukan begitu. Ini menjadi perintah baru, walaupun katanya sudah lama, tapi perintah baru. Yaitu apa? Anak terang itu mengasihi saudaranya. Itu yang pertama. Dia bilang mengasihi. Lalu yang kedua, ya, dia harus mengasihi, dan yang kedua dia tidak boleh membenci saudaranya. Itu sebabnya kalau di dalam perjamuan kudus, ya, kalau kita perjamuan kudus, setiap orang itu harus membereskan dulu, ya, kalau ada hal-hal yang tidak enak dengan saudaranya. Kenapa? Nah, itu tadi, supaya kita bisa mendapatkan berkat dari perjamuan itu. Sebab kita nggak layak perjamuan kalau kita menyimpan kepahitan, kebencian. Kita harus berdamai dahulu. Ya. Lalu yang ngeri dia buat di sini adalah kalau dia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan dia tidak tahu, katanya. Akhirnya ya dia membutakan matanya, kegelapan itu membutakan matanya. Dia tidak tahu. Nah, jadi kita harus betul-betul di masa-masa sekarang ini harus cek betul kita ini untuk mengasihi saudara kita, mengasihi dan tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak boleh ada rasa ketidaksukaan gitu. Nah, mengapa? Jadi supaya kita ketika berdoa ini hubungannya untuk berdoa, ya. Jadi ketika kita berdoa, kita dasarnya karena kasih kita kepada saudara. Jadi kita mau berdoa untuk umat Tuhan, ya, didasari dengan kasih. Ya, saudaraku, coba kalau lihat misalnya banyak mukjizat terjadi, pertolongan Tuhan datang gitu, datang kepada Tuhan Yesus. Jadi seorang kepala prajurit berkata, Guru, datanglah ke rumahku, hambaku sakit, tolonglah hambaku sakit. Atau ada orang membawa orang lumpuh gitu, ya, sampai membuka atap. Lalu ada orang tua ngasih tahu anaknya
sakit ayan gitu ya. Nah, selalu saja itu didasari oleh karena kasihnya. Kasih orang itu terhadap yang minta didoakan itu, dan akhirnya Yesus berkata, karena melihat iman mereka, lalu penyakit orang yang diminta untuk disembuhkan itu sembuh. Nah, jadi mari kita berdoa pagi hari ini, berdoa sebagai anak terang. Apa itu? Berdoa karena kasih kita kepada umat Tuhan. Berdoa karena kasih kita, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya mereka yang sakit mengalami kesembuhan, supaya mereka yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan, mereka yang belum bekerja, mereka yang punya masalah menemukan jalan keluar. Ya. Kalau kita dasarnya karena kasih kita, bukan sekedar, tetapi nyata karena kasih kita, maka kita akan melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa. Ya, karena kasih kita itu akan menyatakan bahwa kita adalah anak-anak terang. Biar ini menjadi berkat buat kita. Pagi hari ini kita berdoa dengan kasih kita kepada orang-orang yang kita doakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.